Hai semua, selamat datang di channel bersama Yani. Hari ini saya mau share cara membuat pastel isian bakso. Untuk kulitnya saya menggunakan dua jenis tepung, yaitu tepung terigu protein sedang dan tepung terigu protein rendah. Atau saya pakai segitiga biru dan kunci biru ya. Resep lengkapnya ada di bagian description box. Di bawah video ya teman-teman, di description box. Oke, masukkan tepung terigu protein sedang dan tepung terigu protein rendah. Ini salah satu resep yang pernah saya bikin. Kalau misalnya teman-teman mau pakai tepung terigu protein rendah aja bisa juga, tapi resepnya beda sendiri ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak punya tepung terigu protein rendah, nggak cukup, boleh di mix. Setelah itu tambahkan garam. Kalau mau pakai kaldu bubuk juga boleh. Ini garamnya kurang lebih 1/3 sendok makan. Lanjut margarin yang masih utuh ya. Ini margarinnya suhu ruang. Aduk-aduk sampai berbulir-bulir. Boleh menggunakan sendok, boleh menggunakan garpu. Nah, setelah berbulir-bulir seperti ini, tambahkan minyak goreng. Minyak gorengnya suhu ruang. Resep pastel ini juga ada di dalam buku kumpulan gorengan favorit sejuta umat yang sudah terbit di Gramedia tahun lalu ya teman-teman, silakan dibeli. Kemudian masukkan air dingin atau air es. Air ini masuknya secara bertahap dan terakhir ya masuknya. Diaduk-aduk, biarkan sampai tercampur saja, nggak perlu kalis elastis. Kalau misalnya terlalu banyak mengaduk sampai kalis, bikin pastelnya tidak renyah. Sudah selesai, ditutup menggunakan kain kering yang bersih, lamanya 30 menit. Sambil menunggu adonan kita diamkan, sekarang bikin isian pastelnya. Siapkan wajan, beri minyak goreng. Ini minyak gorengnya kurang lebih 2-3 sendok makan. Kemudian tumis bawang putih dan bawang merah yang sudah dicincang. Masing-masing 3-4 siung. Biarkan sampai layu dan harum. Ini wortelnya saya pakai udah direbus dan ada bakso juga. Diaduk-aduk. Setelah harum, masukkan bakso yang sudah dipotong-potong. Nah, banyaknya bakso ini 200 gram ya teman-teman. Masukkan wortel dan kentang yang sudah direbus. Ini kentangnya 1 buah tapi ukurannya sedang dan wortelnya 2 buah. Diaduk lagi. Masukkan kaldu bubuk, garam dan lada bubuk. Kalau punya daun bawang atau daun seledri, silahkan pakai 1 batang yang sudah diiris-iris. Biar meresap, tambahkan sedikit air. Kemudian dimasak lagi sampai benar-benar matang dan rasanya tuh menyatu. Jangan lupa tes rasa ya teman-teman. Asin, gurih, kemudian pedas dari lada silakan ditambahkan. Biar lebih sedap dan enak, saya tambahkan saus tiram 1 sendok makan. Kemudian diaduk lagi. Ini kurang garam tadi ya sedikit, jadi saya tambahin deh. Sudah matang dan rasanya sudah enak, masukkan tepung terigu sebagai perekat. Tepung terigu ini boleh seperti ini ya, tanpa dilarutkan, boleh juga dilarutkan. Diaduk-aduk, gunanya tepung terigu itu untuk merekatkan satu sama lain, supaya saat dibentuk tidak bercacaran kemana-mana. Sudah selesai teman-teman. Kalau nggak berbau tepung mentah, itu tandanya udah matang. Sisihkan dahulu, biarkan sampai dingin supaya pastelnya tidak mudah basi.
Lanjut ke adonan yang sudah kita diamkan selama 30 menit. Ini dibagi-bagi, beratnya kurang lebih 25 gram ya, atau sampai 30 gram. Dipipihkan, jangan terlalu tebal dan jangan terlalu tipis. Diisi dengan isian yang tadi sudah kita bikin, kurang lebih 1 sendok makan. Rekatkan ujung atas dan bawah. Kemudian dicubit-cubit, boleh dari arah atas ataupun arah bawah. Dibentuk layaknya kita membuat pastel pada umumnya. Lanjut digoreng, jangan terlalu panas ya minyaknya kalau mau kulitnya mulus. Ya, ini jenis pastel yang kulitnya mulus, digoreng sampai warnanya kecoklatan. Kalau mau dikonsumsi langsung atau dijual. Bila teman-teman ingin di-frozen atau pastelnya mau di-frozen, itu digorengnya setengah coklat aja. Nah, setengah coklat kalau udah kokoh seperti ini diangkat. Langsung didinginkan, kemudian masukkan ke dalam wadah yang kedap udara, masukkan deh ke dalam freezer, itu bisa tahan sampai 2 minggu bahkan 1 bulan. Nah, kalau mau langsung dikonsumsi atau dijual gitu ya, biarkan sampai warnanya coklat. Setelah coklat diangkat dan ditiriskan. Teman-teman, resep ini adalah salah satu resep yang saya pakai di dalam resep buku kumpulan resep gorengan favorit sejuta umat. Sudah selesai, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa dicoba ya teman-teman. Resep pastel enak banget dan tanpa telur tentunya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi.